Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Tiur Nurma dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Dan kali ini kita akan bahas mengenai antara kolonialisme dan imperialisme. Mendengar kata kolonialisme dan imperialisme, yang terbayang adalah penjajahan. Ya, betul sekali. Namun mengapa ya ada dua istilah yang berbeda, kolonialisme dan imperialisme? Apa sih persamaan dan perbedaannya? Apa sih pengertiannya? Lalu bentuk-bentuknya seperti apa ya? Nah, ini yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Sebelum kita bahas perbedaannya, kita bahas dulu persamaannya. Karena secara istilah sudah terlihat jelas. Kolonialisme, imperialisme. Nah, ya sama-sama berakhiran isme. Yang artinya apa coba? Siapa yang tahu arti dari isme? Ya, betul sekali, yaitu sebuah ideologi atau paham. Dan dalam konteks ini bisa juga disebut sebagai sebuah sistem. Jadi keduanya adalah sistem. Nah, untuk perbedaan lebih detailnya kita lihat dari asal katanya yuk. Kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus. Kolonus sendiri adalah sebutan untuk petani Yunani yang berpindah untuk mencari tempat yang subur. Nah, walaupun mereka berpindah tetapi tetap berada di bawah kepemimpinan Yunani. Selain kata kolonus, berasal juga dari kata koloni dari bahasa Latin, yaitu artinya adalah pemukiman atau wilayah yang dikuasai. Nah, sehingga arti dari kolonialisme adalah sebuah sistem di mana suatu bangsa atau negara menguasai wilayah lain dan mengambil sumber daya alam maupun manusianya untuk kepentingan kolonial atau negara yang menjajahnya dan juga bertujuan untuk memperluas wilayah. Yang kedua adalah imperialisme, berasal dari bahasa Latin yaitu imperare yang artinya memerintah. Kalau orang yang memerintah disebut apa? Iya, imperator. Dan wilayah yang dikuasainya itu adalah imperium. Jadi, imperialisme ini adalah sebuah sistem di mana suatu negara atau bangsa menguasai wilayah lain, mengambil sumber daya alam dan manusianya, juga membentuk pemerintahan. Dan jika sudah dibentuk pemerintahan, maka segala aspek kehidupan dipengaruhi oleh negara yang menjajahnya. Mulai dari segi bahasa, budaya, hukum, dan lain-lain itu dipengaruhi oleh negara yang menjajah. Jadi sudah jelas ya, apa perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme? Ya, keduanya adalah menguasai suatu wilayah dan mengambil sumber daya alam maupun manusianya untuk kepentingan negara penjajah. Nah, sedangkan perbedaannya, kolonialisme ini fokus untuk mengeruk kekuasaan atau keuntungan dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk negara penjajah, negara asalnya. Nah, sedangkan kalau imperialisme ini dibentuk juga sebuah pemerintahan dan juga menguasai segala aspek kehidupan di negara yang dijajahnya. Jadi itulah persamaan dan perbedaannya. Bentuk-bentuk kolonialisme. Yang pertama adalah kolonialisme penduduk, di mana negara atau sebuah bangsa menguasai suatu wilayah dan penduduk aslinya diusir oleh mereka. Contohnya adalah ketika bangsa Spanyol menguasai daerah-daerah di Amerika Tengah, yang kita ketahui di sana sudah ada suku Indian. Bangsa Spanyol mengusir suku Indian tersebut. Lalu yang kedua adalah kolonialisme eksploitasi. Contohnya seperti Inggris ke India, Belanda ke Indonesia, yaitu menguras habis sumber daya alam maupun sumber daya manusia di negara yang dijajahnya untuk kepentingan mereka. Lalu yang ketiga adalah
kolonialisme deportasi. Ini terjadi di Australia. Contohnya adalah ketika Inggris pasca revolusi industri, mereka ini mengalami permasalahan yaitu kriminalitas yang tinggi, sehingga banyak sekali narapidana yang sudah tidak tertampung lagi di wilayah Inggris, sehingga narapidana ini dipindahkan ke Australia. Jadi kolonialisme deportasi itu adalah pemindahan narapidana ke suatu wilayah yang dijajahnya. Nah, lalu yang keempat adalah kolonialisme kelebihan penduduk. Ini terjadi di Jepang setelah masa restorasi Meiji, di mana kehidupan Jepang semakin maju, tingkat kelahiran pun meningkat, sehingga memerlukan wilayah-wilayah untuk menampung penduduk-penduduknya, sehingga Jepang menguasai wilayah-wilayah lainnya, bahkan sampai ke Indonesia. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari kolonialisme. Bentuk-bentuk imperialisme. Yang pertama adalah imperialisme kuno. Ini terjadi pada abad 15, di mana bangsa Eropa mulai menjelajahi dunia dengan penjelajahan samudra. Ciri khasnya adalah dengan semboyannya 3G, yaitu, ada yang tahu? Gold, Gospel, Glory, yes. Lalu yang kedua adalah imperialisme modern. Ini terjadi setelah revolusi industri di Inggris. Revolusi ini mempengaruhi seluruh dunia. Nah, karena produksi itu semakin cepat nih karena revolusi industri, kemudian memerlukan bahan baku yang semakin banyak pula. Disinilah eksploitasi besar-besaran untuk meningkatkan perekonomian negara-negara penjajah melalui menguasai dari sumber daya alam maupun manusia dari negara-negara yang dijajahnya. Lalu yang ketiga adalah neo-imperialisme. Ini adalah gaya imperialisme atau gaya penjajahan baru, di mana bangsa yang dijajah itu tidak merasakan dijajah. Contohnya adalah ketika suatu bangsa dijajah secara ekonomi. Segala produknya berasal dari negara yang menjajahnya, tetapi negara yang dijajah ini tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan mereka dijajah. Seperti itu. Jadi inilah bentuk-bentuk imperialisme. Sekian pertemuan kita kali ini. Kalau gitu Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.